Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Ayyuhal ikhwah a'azzani Allah wa iyyakum. Ikhwani wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah, para bapak ibu sekalian dan saudara-saudariku sekalian yang saya hormati dan yang saya muliakan, dan yang selalu senantiasa dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Tidak henti-hentinya kita bersyukur dan memuji Allah Tabaraka wa taala atas segala nikmat dan karunia yang telah dicurahkan kepada kita sekalian, baik itu nikmat karunia yang berupa dunia maupun agama atau akhirat. Kemudian tidak lupa salawat serta salam senantiasa terlimpahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudariku sekalian yang saya hormati dan yang saya muliakan, kita melanjutkan bahasan kajian kita dari bahasan fikih dari kitab Al-Wajiz fi Fiqh Sunnati wal Kitabil Aziz, dan kita masih dalam bahasan haji dan umrah. Pada pertemuan yang lalu sudah kita mulai, tapi belum semua ya, yaitu bab tentang sifat haji Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hajjatun Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, hajinya atau sifat haji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini sudah kita baca ya waktu itu ya, sebagian banyak atau dikit? Sebagian dikit, sebagian kecil, sebagian dikit. Tapi kita ulangi lagi lah dari awal, tidak apa-apa ya. Tidak apa-apa. Kalau terjemahan halaman 471. Langsung saja saya bacakan terjemahannya. Bab sifat atau tata cara haji Nabi SAW. Imam Muslim meriwayatkan dengan sanadnya dari Ja'far bin Muhammad, dari bapaknya. Siapa bapaknya? Ya Muhammad lah. Kan Ja'far bin Muhammad dari bapaknya, berarti Muhammad. Dia berkata, kami pernah bertemu dengan Jabir bin Abdillah. Kemudian ia bertanya tentang orang-orang sampai berakhir padaku. Maka saya jawab, saya adalah Muhammad bin Ali bin Husain. Kemudian dia memegang kepalaku dengan tangannya, lalu melepas kancing bajuku bagian atas, lalu bagian bawah, kemudian menempelkan telapak tangannya di dadaku. Pada waktu itu saya masih muda belia. Kemudian ia berkata, selamat datang wahai anak saudaraku. Kata Jabir, tanyalah sesuatu yang engkau inginkan. Kemudian aku bertanya kepadanya, dan dia pada waktu itu telah buta. Berarti sudah tua nih Jabir ya, radhiyallahu anhu. Jabir bin Abdillah atau Abdullah. Kemudian tibalah waktu sholat. Lalu dia berdiri dengan berselimut kain tenun. Setiap kali dia meletakkan kain tersebut di bahunya, maka melorotlah kedua ujungnya karena terlalu sempit. Sementara selendangnya digantung di penggantungan baju.
Lalu dia sholat bersama kami. Selesai sholat, aku bertanya, wahai Jabir, tolong jelaskan kepadaku perihal manasik haji Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jelaskan kepadaku perihal manasik haji Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia memberi isyarat dengan tangannya, membentuk angka 9, kemudian menjelaskan. Nah, mulai Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu menceritakan, mengkhabarkan haji Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena Jabir waktu itu ikut enggak? Iya, waktu itu Jabir ikut. Otomatis tahu persis gitu loh ya, bagaimana Rasul itu berhaji. Mulai beliau berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tinggal di kota Madinah selama 9 tahun belum berhaji. Kemudian pada tahun ke-10 diumumkan kepada manusia bahwa, yaitu para sahabat, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hendak naik haji. Maka berdatanganlah para sahabat dalam jumlah besar ke Madinah, ingin mengikuti Rasulullah SAW dan mengamalkan ibadah haji yang dipraktekkan beliau SAW. Maka keluarlah kami bersama Rasul SAW hingga tiba di Dzul Hulaifah. Sampai di sini sudah kita baca waktu itu. Hah? Sudah? Belum? Udah ya? 9 tahun beliau di kota Madinah belum dan tidak melaksanakan ibadah haji. Padahal ibadah haji itu diperintahkan tahun ke-9. Tapi waktu itu belum sempat. Baru tahun berikutnya, yaitu tahun ke-10, baru beliau melaksanakan ibadah haji. Dan ketika beliau mau melaksanakan ibadah haji, diumumkan kepada para sahabat bahwa tahun ini Nabi berangkat haji. Wah, ya sudah, berbondong-bondong para sahabat ingin ikut bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, baik itu dari kalangan muhajirin maupun ansor dan sahabat-sahabat yang lain yang tinggal di sekitar Madinah. Mereka keluar semua ingin ikut bersama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini sejarah ini, sejarah. Ya, Masya Allah. Baik, kita lanjutkan. Maka keluarlah kami bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mulai berangkat hingga tiba di Dzul Hulaifah. Dzul Hulaifah adalah mikotnya penduduk Madinah, yaitu Bir Ali. Di situ. Kemudian Asma binti Umais melahirkan yang diberi nama dengan Muhammad bin Abu Bakar. Asma binti Umais melahirkan, ya Allah, melahirkan di mana nih? Dzul Hulaifah. Mau haji. Ya Allah, kita ngebayang bagaimana beratnya waktu itu haji. Berat banget. Medan yang berat, ya. Cuaca yang Masya Allah ekstrim kan begitu. Ini wanita hamil 9 bulan berangkat, lahiran di Dzul Hulaifah. Setelah lahir maka anak itu dinamai dengan Muhammad bin Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Lalu aku mengutus seorang untuk bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam apa yang seharusnya diperbuat. Maka sabda beliau sallallahu alaihi wasallam kepadanya, mandilah dan pakailah kapas pembalut serta cawat, kemudian berihramlah. Dia nggak pulang, nggak balik ke Madinah. Disuruh Nabi lanjut dalam keadaan baru saja melahirkan. Berarti tangguh ini ya.
Asma ini tangguh, kuat dia. Dan memang seperti itu, para sahabat wanita Rasul memang seperti itu, tangguh, kuat. Baik, mandilah dan pakailah kapas dan seterusnya, kemudian berihramlah. Berarti Nabi, para sahabat termasuk Asma ini berihram di Dzulhulaifah karena memang mereka penduduk Madinah. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sholat di masjid. Setelah itu mengendarai unta yang namanya qaswa. Unta Rasul yang buat haji khususnya adalah qaswa. Hingga apabila tiba di daerah Baidha ya. Saya yaitu Jabir melihat sejauh mata memandang banyak jamaah haji yang mengendarai unta dan ada yang berjalan di sebelah kanan, sebelah kiri, di belakang. Sedangkan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam berada di tengah-tengah mereka. Berada di tengah-tengah kami, kata Jabir radhiyallahu anhu. Dan mereka bertalbiyah. Labbaik, labbaik Allahumma labbaik. Suara bergemuruh keras. Kata Jabir, dan kepadanya Al-Quran diturunkan dan Rasulullah SAW mengetahui takwilnya, yaitu tafsirnya. Apa saja yang Rasulullah amalkan pasti kami tiru. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bertarbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Artinya, aku datang memenuhi panggilanmu ya Allah, aku datang memenuhi panggilanmu, aku datang memenuhi panggilanmu, tiada sekutu bagimu, aku datang memenuhi panggilanmu, sesungguhnya segala puji, nikmat dan segala kekuasaan adalah milikmu, tidak ada sekutu bagimu. Ini artinya labbaik Allahumma labbaik dan seterusnya. Ketika beliau bertalbiyah itu tentu dengan suara yang keras. Kemudian para jamaah haji itu para sahabat mengucapkan talbiyah yang diucapkan kemudian para jamaah haji mengucapkan talbiyah yang diucapkan para sahabat itu. Rasulullah SAW membiarkan mereka terus mengucapkan talbiyah dan beliau pun demikian. Buratu ruamik banget ya Pak ya. Rame banget, debu-debu berterbangan, ya, rame bertalbiyah. Setelah itu kata Jabir, kemudian Jabir radhiyallahu taala anhu melanjutkan keterangannya. Kami hanya berniat naik haji, kami belum mengerti umroh pada waktu itu. Sehingga apabila kami tiba di Baitullah, berarti sampai di Mekah ya, Masjidil Haram ya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjamah atau memegang Hajar Aswad. Lalu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tawaf dengan romal 3 putaran dan tawaf dengan berjalan biasa 4 putaran. Berarti ini tawaf ya. Namanya tawaf apa? Mungkin tawaf kudum enggak? Yaitu mulai ini apa namanya? Umroh. Beliau mulai umroh. Dan umroh itu kan dimulai dengan apa? Tawaf kan? Tawaf. Berarti setelah jalan jauh bertalbiyah sepanjang jalan berapa hari ya? Ada sepekan nggak? Dari Madinah ke Mekah? Bisa? Sepekan ya? Kurang lebih.
atau 5 hari, 5-6 hari. Sesampai di Mekah baru masuk ke Masjidil Haram, dan pertama kali yang beliau lakukan adalah tawaf. Dan tawaf di sini adalah maksudnya umroh. Makanya haji beliau sallallahu alaihi wasallam sebelumnya sudah kita sebutkan adalah haji tamattu atau qiron. Ada yang mengatakan tamattu, ada yang mengatakan qiron. Kalau ifrad sih enggak. Tapi juga ada yang mengatakan demikian. Apa qiron itu? Apa itu tamattu itu? Piye? Apa diulangi lagi? Ya Allah, kepribadian ini. Wallahu alam, dia haji beliau adalah qiron. Meskipun ada yang mengatakan tamattu. Tapi yang jelas beliau pertama kali sampai di Mekah dan masuk ke Masjidil Haram, beliau melakukan tawaf. Dan tawafnya ini dan seterusnya adalah umroh. Dan antum tahu semualah bagaimana cara umroh itu. Tentu yang pertama adalah tawaf. Kok tidak tahiyatul masjid? Harusnya kan masuk masjid, tahiyatul masjid kan ya. Tapi Nabi kok langsung tawaf? Karena tawafnya ini mewakili tahiyatul masjid. Umroh tawaf itu sudah masuk ke tahiyatul masjid. Berarti beliau tidak tahiyatul masjid, langsung saja tawaf. Baik. Dan tawaf beliau ya sallallahu alaihi wasallam adalah, kata Jabir tadi, menjamah Hajar Aswad atau menciumnya Hajar Aswad. Nanti ada bahasan tersendiri tentang masalah ini ya, satu persatu. Sunnah-sunnah tawaf itu apa, rukun-rukunnya itu apa, dan seterusnya. Ini kan hanya sekedar, praktek haji Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak dirinci. Oh ini wajibnya, oh ini rukunnya, oh ini sunnahnya, oh ini syaratnya. Tidak disebutkan itu. Nanti rinciannya itu nanti. Ini hanya praktek haji atau umroh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita baca saja keterangannya nanti. Baik. Lalu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tawaf dengan romal. Romal itu jalan cepat. Jalan cepat. Tidak sampai lari ya Mbak ya. Jalan cepat tapi tidak sampai lari. Itu pada 3 putaran pertama. 1, 2, 3. Itu jalannya romal, jalan cepat. Kemudian jalan kaki biasa, berarti tunduk-tunduk begitu. Berapa putaran? 4 putaran. Totalnya 7 putaran. Kemudian beliau setelah tawaf selesai, beliau datang ke makom Ibrahim alaihissalam. Makom Ibrahim, bukan makam, bukan kuburan, bukan. Batu yang dulu Nabi Ibrahim membangun Ka'bah. Dan di situ ada bekas telapak kaki Nabi Ibrahim alaihissalam ketika membangun Ka'bah. Kelihatan di situ. Nah, itu namanya makom Ibrahim. Setelah itu beliau membaca firman Allah, "Wattakhidu mim maqami Ibrahim musalla," dan jadikanlah sebagian makom Ibrahim sebagai tempat salat. Wattakhidu mim maqami Ibrahim musalla, dan jadikanlah sebagian makom Ibrahim sebagai tempat salat. Kemudian Rasulullah SAW menempatkan makom Ibrahim berdampingan dengan Baitullah. Berarti makom Ibrahim itu di sini, Ka'bahnya di sini.
Berarti makom Ibrahim dijadikan antara dia dengan Ka'bah. Paham ya? Paham. Kemudian Rasulullah SAW menempatkan makom Ibrahim berdampingan dengan Baitullah. Kata Ja'far bin Muhammad, adalah ayahku, yaitu Muhammad. Muhammad berkata, aku tidak pernah mengetahui, yaitu dia, Jabir, menerangkan hal ini kecuali dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Jabir melanjutkan keterangannya, perawi hadis ini. Kemudian Rasulullah SAW salat 2 rakaat dengan membaca Qul huwallahu ahad dan Qul ya ayyuhal kafirun. Berarti ini salat apa namanya? Salat setelah tawaf. Salat 2 rakaat yang dijadikan makom Ibrahim itu antara dia dengan Ka'bah tadi itu. Salat di sini beliau sallallahu alaihi wasallam membaca 2 surat Qul huwallahu ahad dan Qul ya ayyuhal kafirun. Rakaat pertama yang mana? Al-kafirun atau Qul huwa ahad? Al-kafirun ya. Rakaat pertama Qul ya ayyuhal kafirun, rakaat yang kedua Qul huwallahu ahad. Ini sunnah hukumnya, iya sunnah. Karena inilah yang dilakukan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Baik, kemudian setelah salat 2 rakaat, kemudian kembali lagi ke Hajar Aswad. Hajar Aswad. Lalu menjamahnya. Menjamahnya berarti menyentuhnya. Dan ini sunnah ya, sunnah. Lalu kemudian keluar ke Bukit Sofa. Berarti tawaf 7 kali. Kemudian setelah itu sholat 2 rakaat. Sunnahnya rakaat pertama Qul ya ayyuhal kafirun, yang kedua Qul huwa ahad. Setelah selesai sholat 2 rakaat, kembali ke Hajar Aswad, mencium atau menyentuhnya. Kalau memang bisa mencium ya mencium, kalau enggak ya disentuh saja. Setelah itu baru ke sofa untuk melaksanakan apa? Sa'i. Sofa ya. Kemudian beliau keluar ke Bukit Sofa. Tatkala Rasulullah SAW hampir mendekati sofa, mendekati Bukit Sofa itu, beliau membaca ayat Innas Sofa wal Marwata min sya'airillah. Surat Al-Baqarah 185. Sesungguhnya Sofa dan Marwah adalah sebagian dari syariat Allah. Setelah itu apa? Beliau juga membaca, aku memulai dengan apa yang telah dimulai oleh Allah. Bada'tu ma bada Allahu. Aku memulai dengan apa yang telah dimulai oleh Allah. Ini sabda beliau ya. Setelah baca Inna Safa wal Marwata min sya'airillah, aku memulai dengan apa yang telah dimulai oleh Allah. Setelah itu apa? Setelah itu kemudian Rasulullah SAW menaiki Bukit Sofa hingga melihat Baitullah. Baitullah di sini apa maksudnya? Ka'bah. Beliau naik ke Sofa sampai melihat Ka'bah. Lalu menghadap kiblat. Menghadap kiblat berarti kan ke Ka'bah itu kan? Lantas mengucapkan kalimat tauhid, bertauhid dan bertakbir. Beliau membaca ini, la ilaha illallah wahdah, la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdah, anjaza wa'dah wa nasara 'abdah wa hazamal ahzaba wahdah. Apa? Apa? Belum. Nanti kalau umroh ya, umroh atau haji baru dihafalin ya. Sekarang nggak hafal juga nggak apa-apa sih. Nanti kalau mau umroh baru dihafalin ya. Artinya
Tiada ilah yang patut diibadahi kecuali Allah semata. Tiada sekutu baginya. Baginya lah segala kerajaan dan baginya segala puji. Dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Tiada ilah yang layak diibadahi kecuali Allah semata. Dia telah melaksanakan janjinya. Dia telah menolong hambanya. Dan dia telah membinasakan persekongkolan musuh dengan sendirian. Setelah baca ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa di antara bacaan ini. Beliau berbuat demikian 3 kali. Baca ini, kemudian doa. Doa panjang, terserah doa apa aja lah, minta ini, minta ini, minta ini. Termasuk doa titipan ya. Titip doa gitu ya. Nah, ini waktu-waktu ini dipanjatkan tuh doa ya. Baik, kemudian Rasulullah SAW setelah selesai tadi baca ini, berdoa di atas bukit Sofa itu, kemudian Rasulullah SAW turun menuju ke Marwah. Hingga apabila 2 kakinya menginjak tengah-tengah lembah itu, beliau berjalan dengan romal. Romal itu apa tadi? Jalan-jalan cepat, tidak sampai lari ya. Tidak sampai lari. Hingga apabila beliau berjalan dengan romal, hingga apabila kami mendaki, beliau berjalan biasa sampai tiba di Marwah. Kalau sekarang kan ada tandanya kan Mbak ya? Tanda apa hijau ya? Tanda hijau. Mulai hijau itulah kita romal. Setelah selesai baru jalan biasa naik ke Bukit Marwah. Kemudian di atas Marwah Rasulullah SAW berbuat melakukan sebagaimana yang dilakukannya di atas Sofa. Berarti inna Sofa wal Marwata min sya'airillah. Kemudian baca tadi itu la ilaha illallah wahda la syarikalah dan seterusnya ya. Hingga apabila tiba di akhir tawafnya, kemudian di atas Marwah Rasulullah SAW melakukan sebagaimana yang dilakukannya di atas Sofa. Hingga apabila tiba akhir tawafnya di atas Marwah, beliau bersabda, seandainya aku mengajarkan apa-apa yang telah aku tinggalkan sekarang ini, niscaya saya tidak membawa binatang hadyu dan saya akan menjadikannya sebagai umroh. Oleh karena itu, barang siapa di antara kalian kebetulan tidak membawa binatang hadyu itu apa? Kurban ya. Binatang hadyu, binatang kurban, maka bertahallulah, potong rambut dan gantilah hajinya dengan umroh. Kemudian Suraqah bin Malik bin Ju'sham berkata, ya Rasulullah, apakah untuk tahun ini saja atau untuk selama-lamanya? Kemudian Rasulullah SAW mencengkramkan jari-jari tangan kanannya pada tangan kirinya hingga menyatu seraya bersabda, umroh masuk pada haji. Maksud beliau ibarat jari jemari beliau tersebut ya, maksud beliau ibarat jari-jari beliau tersebut. Maksudnya apa ini? 2 kali. Bukan untuk tahun ini saja, bahkan untuk selama-lamanya. Model seperti ini ya tidak hanya sekarang ini saja, tapi untuk selama-lamanya. Makanya nanti atau sebelum sudah kita sebutkan apa itu haji ifrad, apa itu haji tamattu, apa itu haji qiran. Baik. Setelah itu apa ini? Berarti selesai umroh nggak nih? Tawaf sudah, salat tawaf sudah, sa'i sudah. Lalu Jabir melanjutkan ceritanya. Ali radhiyallahu anhu, Ali bin Abi Thalib datang dari negeri Yaman
dengan membawa unta-unta milik Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ali datang dari negeri Yaman. Loh, berarti Ali tidak haji dari Madinah. Karena waktu itu Ali menjadi dai, juga menjadi kayak dai lah gitu loh, dai, menyebarkan Islam, menyebarkan tauhid di negeri Yaman. Makanya ada sebagian sahabat itu yang diutus oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pergi ke negeri Yaman untuk mendakwahkan Islam kepada penduduk Yaman. Salah satunya adalah Ali bin Abi Thalib ini radhiyallahu taala anhu. Berarti Ali ini datang dari Yaman, bukan dari Madinah. Ali datang dari negeri Yaman dengan membawa unta-unta milik Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ia mendapati Fatimah termasuk orang-orang yang telah bertahallul. Bertahallul berarti tamattu kan? Tamattu. Fatimah di sini siapa? Fatimah di sini siapa? Ya istrinya. Istrinya siapa? Ya Ali. Istrinya Ali, anaknya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini Fatimah nih. Jadi Ali yaitu Ali mendapati Fatimah istrinya termasuk orang-orang yang telah bertahallul. Udah motong rambut setelah umroh tadi. Tidak hanya bertahallul, mengenakan pakaian berwarna, bahkan bercelak. Namanya bertahallul berarti kan sudah selesai kan? Sudah selesai apa? Sudah selesai umroh. Setelah umroh berarti kan bebas. Bebas ngapain saja. Pakaian ini, pakaian itu, pakai ini, pakai itu bebas. Baru mulai lagi nanti tanggal 8 Dzulhijjah. 8 Dzulhijjah baru berihram untuk haji. Kalau kiron kan lempeng. Kalau kiron itu kan lempeng gitu. Berarti tidak bertahallul, langsung saja nanti ke haji. Tidak melepaskan baju ihramnya. Tapi kalau tamattu, lepas baju ihramnya, kemudian pakai baju biasa. Sampai nanti tanggal 8 Dzulhijjah mulai ihram haji. Kemudian akhi fillah azanillahu wa iyyakum. Jadi Fatimah ini ternyata sudah bertahallul, sudah mengenakan pakaian berwarna, berarti bukan pakaian untuk ihram tadi itu, berarti sudah ganti, kemudian bercelak. Lalu yaitu Ali menegurnya atas perbuatan ini. Menegur. Maka Fatimah menjawab, sesungguhnya ayahku telah menyuruhku melakukan ini. Ayahku berarti ya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya ayahku telah menyuruhku melakukan ini. Nyuruh bertahallul, nyuruh berpakaian yang berwarna, kemudian bercelak dan yang lainnya. Itu Rasul yang menyuruhku seperti itu. Ketika berada di Irak, Ali berkata, kemudian aku berangkat menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena tidak setuju terhadap perbuatan Fatimah itu, sambil minta kejelasan kepadanya mengenai apa yang ia utarakan kepadaku. Kemudian ku sampaikan kepadanya bahwa saya telah menegurnya atau mengingkarinya karena perbuatannya. Maka Rasulullah SAW bersabda. Jadi setelah Ali melihat istrinya seperti itu, Ali negur dia kan istrinya. Kemudian istrinya bilang tadi apa? Ini atas perintah Rasul. Tetap dia tidak terima Ali ini. Akhirnya Ali langsung ketemu Rasul SAW. Ingin minta penjelasan dan keterangan. Kenapa Fatimah seperti itu?
Maka Rasulullah SAW bersabda, dia benar. Fatimah tuh benar. Apa yang telah engkau ikrarkan ketika engkau menetapkan naik haji? Maka saya jawab, saya mengucapkan, Allahumma inni ahillu bima ahalla bihi rasuluk. Ya Allah, sesungguhnya aku memulai berihram sebagaimana Rasul Muhammad SAW memulai berihram. Maka sabda Rasul SAW, itu karena saya membawa binatang hadyu, maka kamu tidak boleh bertahalul dengan menggunting rambut. Berarti Nabi itu hajinya haji qiron. Beliau tidak bertahalul. Kenapa tidak bertahalul? Karena beliau membawa binatang hadyu. Dan gak tanggung-tanggung. Binatang-binatang hadyunya itu kalau dikumpulin 100. Beliau membawa dari Medina sekian plus dibawa Ali dari Yaman. Total jumlahnya adalah 100. Banyak banget. Banyak sekali. Kambing apa sapi? Onta. 100 onta itu berapa nilainya, Pak? Berapa M ya? Banyak dah. Masya Allah. Dan nanti beliau sendiri yang memotongnya. Kalau tidak salah 60 atau 70 ya. Sisanya baru dipotong sama siapa? Ali radhiyallahu taala anhu. Baik, kita lanjutkan. Jumlah keseluruhan binatang hadyu yang dibawa Ali dari negeri Yaman dan yang diperuntukkan kepada Nabi SAW adalah 100 ekor. Beliau bawa sekian, dibawa Ali sekian, totalnya 100 ekor unta. Berarti waktu itu rame banget ya. Belum bawaan para sahabat yang lain. Dan sebelumnya sudah kita sebutkan berapa jumlah sahabat yang ikut haji bersama Rasul? 100.000 lebih. 100.000 lebih. Nah, lebihnya berapa? Ya banyak. Kalau tidak salah 114.000 sahabat yang ikut haji bersama Rasul. Berarti ruamin kan? Ya tentu ya rame waktu itu kan. Jumlah kaum muslimin waktu itu kan segitu gitu kan. Ya segitu. Apalagi mereka membawa hadyu tadi itu, onta dan sudah rame, nggak ketulungan, rame banget. Insyaallah ya. Baik, kita lanjutkan. Kemudian seluruh para jamaah haji bertahalul dan mereka memotong pendek rambutnya kecuali Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berarti qiron tak? Qiron. Kalau yang bertahalul berarti apa? Tamattu. Kecuali Nabi sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang yang membawa binatang hadyu. Tatkala hari tarwiyah tiba tanggal 8 apa? Dzulhijjah tahun 10 apa? Hijriah. 10 Hijriah. Para jamaah haji berangkat menuju Mina. Nah, ini mulai proses ibadah haji. Startnya adalah tanggal 8 Dzulhijjah. Ya. Para jamaah haji berangkat menuju Mina. Kemudian mereka memulai berihram untuk haji. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam naik untanya yang namanya siapa tadi? Oswa. Lalu sholat bersama mereka zuhur,
asar, maghrib, isya, dan subuh. Di mana? Di Mina. Tanggal 8 tadi. Berarti bermalam di situ. Bermalam di Mina. Iya, bermalam di Mina. Baru paginya tanggal 9 menuju Arafah. Berarti berangkat ke Mina pagi, sampai di Mina, sholat duhur, asar, maghrib, isya, subuh. Berarti kan nginep di situ di Mina. Baru paginya tuh tanggal 9 Dzulhijjah berangkat ke Arafah untuk melaksanakan ibadah wukuf Arafah di Arafah itu. Baik, kita lanjutkan. Kemudian Rasulullah SAW berhenti sebentar hingga terbit matahari. Ini masih di Mina nih, masih di Mina. Rasulullah berhenti sebentar sehingga terbit matahari. Dan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh agar kemahnya dipasang di Namirah. Namirah atau Namiro? Namiro. Jadi Namirah itu kan di dekat Arafah kan? Karena ada masjid. Masjid Namirah ya Pak? Iya. Di situ, dekat-dekat situ. Jadi ketika masih di Mina, beliau menyuruh para sahabat untuk dibikinin tenda kemah di Namirah itu. Sehingga sampai di sono kan udah jadi tuh. Udah jadi, tinggal masuk. Kemudian Rasulullah SAW berjalan menuju Arafah. Dan kaum Quraisy tidak merasa ragu. Lalu Rasul SAW berdiri di Masy'aril Haram, sebagaimana yang biasa dilakukan oleh kaum Quraisy pada masa jahiliyah. Hingga Rasulullah SAW tiba di Arafah. Lalu beliau mendapati kemahnya sudah dipasang di Namirah. Lalu beliau singgah di sana hingga manakala matahari tergelincir, berarti menjelang duhur, ya, atau duhur itu. Rasulullah SAW memerintah sahabatnya agar mempersiapkan unta koswanya, kemudian berangkat hingga tiba di tengah-tengah lembah. Lembah mana? Arafah. Tadi Namirah kan di pinggiran tuh, ya. Ketika zawal, duhur, waktu duhur beliau baru berangkat ke tengah-tengah Arafah untuk melaksanakan wukuf Arafah di situ. Kemudian berangkat hingga tiba di tengah-tengah lembah. Kemudian Rasulullah SAW berkhutbah di hadapan seluruh jamaah haji. Dan beliau bersabda, sesampai di tengah-tengah lembah Arafah, beliau berkhutbah di hadapan para sahabatnya. Dan khutbah beliau ini, Masya Allah, yang akan terus dibaca oleh kaum muslimin sampai sekarang. Apa isi khutbah beliau? Nah, ini dia, panjang. Khutbah beliau cukup panjang. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, sesungguhnya darah kalian, harta bendamu haram atas kalian sebagaimana haramnya hari ini, bulan ini, dan negeri ini. Inna dima'akum wa amwalakum haramun alaikum kahurmati yaumikum hadza wa fi baladikum hadza. Darah-darah kalian, harta-harta kalian haram atas kalian sebagaimana haramnya hari ini. Hari apa hari ini? Hari ini hari apa? Minggu. Hari Arafah maksudnya, hari Minggu. Ya hari ini hari Ahad. Baik.
sebagaimana haramnya hari ini, sebagaimana haramnya bulan ini dan negeri ini. Hari ini berarti Arafah, bulan ini adalah bulan Dzulhijjah, di negeri ini adalah Mekah. Berarti darah dan harta benda kalian adalah haram. Artinya tidak boleh membunuh, tidak boleh menumpahkan darah kaum muslimin, tidak boleh mengambil harta orang lain. Haram itu semua. Sebagaimana haramnya hari ini Arafah, sebagaimana haramnya bulan ini yaitu Dzulhijjah, sebagaimana haramnya negeri ini yaitu Mekah. Ini tegas, jelas, gamblang. Haramnya saling mendolimi. Haramnya kezaliman. Haramnya kezaliman di sini. Terus ketahuilah, ini masih khutbah beliau nih, bahwa segala bentuk perkara jahiliyah hina di bawah telapak kakiku. Darah pembunuhan jahiliyah telah dilupakan atau tidak dihukum. Pembunuhan kan hukumannya membunuh adalah membunuh, kisos. Kalau yang dulu-dulu oke, dimaafin. Setelah itu baru ditegakkan, gitu loh. Darah pertama kali yang dilupakan adalah darah Ibnu Rabi'ah bin Al-Harith. Ia pernah mencari orang yang akan menyusui anaknya dari Bani Sa'ad, lalu dibunuh oleh orang yang tidak dikenal dari Bani Hudzail. Riba jahiliyah hina, riba jahiliyah hina. Dan riba yang pertama kali saya lupakan adalah riba Abbas bin Abdul Muttalib. Ribanya Abdul Muttalib itu apa? Ribanya Abbas bin Abdul Muttalib. Dan ini dimaafkan dulu, dimaafin. Mulai sekarang enggak kan gitu. Ribanya gimana? Ya utang sekian, bayarnya sekian gitu loh. Dilebihin, bayarnya utangnya 1 juta, bayarnya 1,5 dengan cara dicicil di sana. Itu adalah riba Abbas bin Abdul Muttalib. Berarti sudah hapus semua, sudah nggak berlaku dalam Islam, nggak boleh, itu haram. Itu semua harus dilupakan, tidak dihukum dan dienyahkan. Hendaklah kalian bertakwa kepada Allah dalam menyikapi kaum wanita. Ya Allah, ini wasiat-wasiat beliau luar biasa. Dari awal tadi tentang darah, harta, riba, pembunuhan. Sekarang tentang wanita, keluarga. Ya. Hendaklah kalian bertakwa kepada Allah dalam menyikapi kaum wanita. Kenapa? Karena sesungguhnya kamu mengambil mereka sebagai amanah dari Allah. Ya, istri-istri ini adalah amanah dari Allah. Dulu kan udah berjanji kan? Aku nikahkan engkau dengan fulana binti fulan dengan mahar sekian dibayar tunai. Terus jawabannya, kok sah itu loh? Diterima dulu, kok sah-sah baik, belum diterima. Iya, saya terima nikahnya, kawinnya fulana binti fulan dengan mahar tersebut dibayar tunai. Berarti itu kan sudah berjanji kepada Allah kan, untuk berbuat baik kepada istri. Berbuat baik. Berarti istri itu amanah enggak? Amanah yang harus dijaga. Dan ini wasiat Rasul di haji wada, haji pertama dan terakhir. Berarti wasiat beliau itu Masya Allah penting banget. Baik. Karena sesungguhnya kamu mengambil mereka, itu para istri, sebagai amanah dari Allah.
dan kehormatan mereka menjadi halal bagi kamu dengan kalimat Allah. Maksudnya kehormatan mereka menjadi halal maksudnya apa? Persetubuhan kalian dengan istri kalian itu halal dengan kalimat Allah. Aku terima nikahnya fulana binti fulan, itu berarti sudah halal gitu loh. Dengan halal, itu halal tuh. Sebelumnya haram, sekarang halal. Dengan kalimat-kalimat Allah tadi itu yang Allah tuntunkan gitu. Itu kan tuntunan Allah kan? Tuntunan Allah enggak ya? Iya. Aku terima nikah fulana binti fulan seterusnya, itu sebenarnya adalah kalimat Allah. Itu yang diajarkan oleh Allah melalui siapa? Rasulullah SAW. Oh, masya Allah. Dan kehormatan mereka menjadi halal bagi kamu dengan kalimat Allah. Untukmu mereka tidak boleh mempersilakan seorang pun yang tidak kamu senangi masuk ke rumahmu. Artinya tidak boleh seorang wanita memasukkan laki-laki yang tidak siapa sajalah kecuali dengan izin suami. Nih, untukmu yaitu wahai suami, wahai para suami, mereka yaitu istri-istri kalian tuh tidak boleh mempersilahkan seorang pun yang tidak kamu senangi masuk ke rumahmu. Manakala mereka ternyata melanggar larangan tersebut, maka pukullah mereka. Pukul. Sampai di situ ya enggak ada keterangannya. Enggak pukul jegar enggak. Maka pukullah mereka dengan pukulan yang tidak sampai melukai. Berarti pakai apa mukulnya? Lidi satu. Atau mungkin pakai bantal guling. Kan nggak ngelukai kan? Nggak ngelukai. Yang penting kan dipukul. Berarti ini peringatan bagi istri. Kamu melakukan pelanggaran, tak pukul. Gitu. Kepada mereka, yaitu kepada mereka di sini siapa? Istri-istri. Tadi kan kepada suami nih. Sekarang kepada istri. Kalian harus menanggung nafkah kepada mereka. Kamu harus menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang bijaksana kepada mereka. Artinya, wahai para suami, kepada mereka tuh istri-istri, kalian harus menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang bijaksana. Berarti kalian wahai suami, kasih makan tuh istrimu, kasih pakaian tuh istrimu, tempat tinggal dan seterusnya dengan ma'ruf, dengan cara yang baik. Sungguh telah kutinggalkan kepadamu. Sampai sini selesai nih tentang keluarga. Berbuat baik kepada istri. Ya, jangan begini. Kenapa jangan begini? Karena ini. Dijelaskan semuanya oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, menunjukkan masalah ini masalah penting, masalah besar, masalah agung. Karena sebentar lagi ini beliau akan meninggal dunia. Kan begitu sudah kita sebutkan dulu. Beliau meninggal hari Senin, tanggal 12 bulan Rabiul Awal tahun 11. Berarti kurang lebih 3 bulan setelah haji ini beliau meninggal dunia. Berarti ini wasiat-wasiat sebelum beliau meninggal enggak? Ya iya, berarti ini besar, penting banget ini masalah. Disebutkan nih ya, yaitu berbuat baik kepada keluarga, yaitu istri khususnya. Setelah itu beliau pindah ke judul yang lain, materi yang lain. Apa kata beliau? Apa sabda beliau? Sesungguhnya
telah aku tinggalkan kepadamu sesuatu yang menyebabkan kamu tidak akan tersesat selama-lamanya bila kamu berpegang teguh kepadanya, yaitu kitabullah. Apa kitabullah? Al-Quran. Masya Allah, aku tinggalkan kepada kalian sesuatu yang kalau kalian berpegang teguh kepada sesuatu ini, kalian tidak akan tersesat selama-lamanya. Apa itu? Al-Quran, kitabullah. Kok nggak disebutin hadis? Sunnah? Yaitu kitabullah. Nggak disebutin sunnah. Kenapa? Kalau disebutin kitabullah saja itu masuk di dalamnya sunnah. Otomatis masuk di dalamnya adalah sunnah. Kenapa? Karena di dalam Al-Quran kita diperintahkan untuk mengikuti siapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan itulah sunnah. Begitu. Terus, dan kalian akan bertanya kepadaku, lalu apa yang akan kamu utarakan kepadaku? Maksudnya apa di sini? Dan kalian akan bertanya kepadaku, lalu apa yang akan kamu utarakan kepadaku? Maka para sahabat menjawab, kami bersaksi bahwa engkau telah menyampaikan risalah Allah, menunaikan amanah, dan sudah memberi nasihat kepada umat. Nah, ini menunjukkan bahwa benar-benar Islam itu sudah sempurna gitu loh. Apa yang kalian katakan tentang diriku? Ketika kalian ditanya tentang diriku, apa yang engkau jawab? Yang kalian jawab. Maka semua para sahabat menjawab ini, wahai Rasulullah, engkau telah menunaikan amanah. Amanah apa? Amanah risalah Islam. Ya, engkau telah menunaikan amanah dan sudah memberi nasihat kepada umat. Yes. Engkau telah menyampaikan risalah Allah, menunaikan amanah, dan sudah memberikan nasihat kepada umat. Berarti Islam itu udah sempurna. Melalui lisan para sahabat. Dan Allah tegaskan juga di waktu yang sama, Allah turunkan firman Allah apa itu? Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina. Ayat ini turun di Haji Wada ini, yaitu di sini nih, di Arafah ini. Ayat ini jelas tegas menunjukkan Islam itu bisa sempurna, nggak butuh tambahan, nggak butuh pengurangan, sempurna. Apalagi ditegaskan oleh Rasul dan para sahabat ini, apa yang kalian katakan tentang diriku? Semua para sahabat, engkau telah menyampaikan amanah semuanya. Ya, engkau telah menyampaikan risalah Allah, telah menunaikan amanah Allah, dan telah memberikan nasihat kepada umat. Berarti sudah cukup. Makanya setelah Haji Wada ini kan hukum-hukum hampir nggak ada. Hukum-hukum udah selesai. Hukum-hukum selesai. Ya, insyaallah. Baik, kita lanjutkan. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam setelah mendengar jawaban para sahabat tersebut, beliau berisyarat dengan jari telunjuknya dan mengangkatnya ke arah langit. Lalu mengarahkannya kepada para jamaah sambil bersabda, Allahumma syahad, Allahumma syahad, Allahumma syahad. Ya Allah, saksikanlah. Ya Allah, saksikanlah. Ya Allah, saksikanlah.
Artinya, ya Allah, saksikan bahwasanya aku sudah menyampaikan semua syariat Islam. Aku sudah menunaikan amanahmu ya Allah. Aku telah memberikan nasihat kepada seluruh umat. Gak ada yang tertinggal. Tidak ada yang tertinggal sedikit pun. Tidak ada yang disembunyikan sedikit pun. Semua sudah disampaikan. Kurang apa coba? Nabi sampai mengangkat tangannya ke atas langit. Ini menunjukkan Allah di mana? Di atas langit. Allahumma syhad, Allahumma syhad, Allahumma syhad. Ya Allah saksikan. Ya Allah saksikan. Ya Allah saksikan. Sudah menyampaikan semua amanah Allah Subhanahu wa taala. Terus kok ada orang-orang yang datang setelahnya bikin ini, bikin itu, bikin itu, bikin ini, gimana? Masa ngerti nggak? Melakukan kebid'ahan. Bid'ah kan berarti diada-adain nggak? Diada-adain. Dibikin-bikin. Loh. Berarti seakan-akan Nabi telah masih menyembunyikan kan? Belum disampaikan. Baru sekarang ini ketahuan. Ini kan kurang Masya Allah. Ini kan berarti bid'ah itu ya Allah. Seakan-akan Nabi ini khianat kan begitu. Tidak menyampaikan semua risalah Allah Subhanahu wa taala. Masih ada yang disembunyiin, belum disampaikan itu. Nah, sekarang nih baru ketahuan. Ya Allah, ini kan gimana ini? Insyaallah ya. Tayyib. Ini para Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pidato khutbah beliau sallallahu alaihi wasallam ketika beliau melaksanakan wukuf di Arafah. Di waktu awal-awal mulainya wukuf di Arafah, yaitu waktu zawal tadi itu. Zawal itu maksud zawal kan masuk waktu zuhur kan? Masuk waktu zuhur. Beliau berkhutbah di hadapan para sahabatnya. Yang jumlahnya berapa tadi? 100.000 lebih. Emang suaranya sampai ke sana nggak? Dulu kan nggak ada mic. Iya. Berarti yang sana denger nggak? 100.000 kan banyak banget Pak ya. Baru sampai ujung ke sana. Nyampe. Ya kalau nggak nyampe, nanti disusul dari yang sini akan menyampaikannya di belakang. Seperti itu, wallahu a'lam. Dan kita lanjutkan. Dikit lagi. Kata Jabir selanjutnya. Nah, Mas, kita lanjutkan nih perkataan Jabir. Jabir melanjutkan. Kemudian ada sahabat yang azan dan iqamah. Kemudian azan dan iqamah. Kemudian Rasulullah SAW tidak mengerjakan sholat sunnah apapun di antara keduanya. Ini gimana nih? Azan dan qomat untuk sholat apa? Duhur dan asar dikerjakan di waktu duhur, berarti jamak takhir atau takdim? Takdim. Duhur asar dikerjakan di waktu duhur. Dikosor enggak? Iya dikosor, 2 rakaat. Adzannya 1, qomatnya 2. Adzan, setelah adzan, qomat. Kemudian setelah qomat sholat duhur 2 rakaat, setelah salam qomat lagi untuk sholat asar. Dan Nabi tidak melakukan sholat sunnah. Karena kenapa?
Safar, karena beliau sedang safar. Kan pulang kampung. Kan kampungnya kan Mekah kan ya. Meskipun pulang kampung dianggap safar enggak? Ya iyalah. Pulang kampung juga namanya safar. Enak ya? Masya Allah. Sama kosor kan gitu. Kita lanjutkan. Kemudian Rasulullah SAW setelah sholat dan melaksanakan wukuf ya ini doa ini baca ini seterusnya. Kemudian Rasulullah SAW menaiki untanya hingga tiba di tempat wukuf. Ya, lalu beliau jadikan perut untanya merapat ke batu gunung. Masya detail banget ya Jabir menyampaikan apa adanya yang dia lihat. Sampai untanya tuh dikabarkan. Kemudian Rasulullah SAW menaiki untanya hingga tiba di tempat wukuf. Lalu beliau jadikan perut untanya merapat ke batu gunung dan menjadikan jalan yang biasa dilewati oleh para pejalan kaki di hadapannya dan menghadap ke kiblat. Lalu beliau tetap berdiri hingga terbenam matahari dan warna kuning sedikit hilang. Itu wukuf. Ya, wukuf, beliau wukuf di Arafah. Yaitu hingga matahari betul-betul tidak terlihat. Dan Rasulullah SAW membonceng Usamah di belakangnya. Usamah bin Zaid. Membonceng. Membonceng itu apa? Ya di belakangnya nih Zaid. Usamah nih. Jadi kan beliau kan naik unta Qaswa depan, belakangnya ternyata Usamah. Menunjukkan akan ketawaduan beliau ini sallallahu alaihi wasallam ya, tawadhu banget. Bonceng Usamah. Kemudian beliau berangkat dengan mengencangkan kendali unta Qaswanya hingga kepalanya menyentuh tempat duduk di kendaraan itu, dan beliau berisyarat dengan tangan kanannya kepada para jamaah haji sembari bersabda, "Wahai sekalian jamaah haji, berjalanlah dengan tenang, berjalanlah dengan tenang." Dan setiap kali beliau sampai di tanah pasir yang lebar, beliau longgarkan kendalinya hingga waktu mendaki, hingga tiba di Muzdalifah. Kemudian di sana Rasulullah SAW sholat maghrib dan isya dengan 1 kali azan dan 2 kali iqamah. Rasulullah SAW tidak mengerjakan sholat sunnah apapun antara keduanya. Kemudian Rasulullah SAW berbaring hingga terbit fajar subuh. Berarti nginep di Muzdalifah. Lalu sholat subuh ketika kelihatan jelas baginya waktu subuh, dengan 1 kali azan dan 1 kali iqamah. Ya jelas sholatnya satu kan, yaitu sholat subuh. Kemudian Rasulullah SAW menaiki Qaswa hingga tiba di Masy'aril Haram, lalu menghadap kiblat, lantas berdoa kepadanya, bertakbir dan membaca tahlil untuknya semata. Kemudian Rasulullah SAW berhenti hingga sangat tenang. Lalu beliau berangkat sebelum matahari terbit. Terbit kemana? Berangkat kemana? Ke Mina kan? Untuk apa? Melempar jumrah. Berarti ini tanggal berapa ini? Yang ini nih. Di Muzdalifah 10 ya? 10. Dan Fadl bin Abbas dibonceng di belakang beliau. Jadi dari Arafah ke Muzdalifah beliau membonceng siapa tadi? Usamah. Dari Muzdalifah ke Mina beliau membonceng Fadl bin Abbas. Fadl bin Abbas ini siapa? Ya sepupu lah. Karena Abbas itu siapa? Pamannya, berarti anak paman, namanya sepupu.
Jadi Fadl ini sepupu Rasul. Gitu ya. Jadi Fadl bin Abbas dibonceng di belakang beliau. Dan Fadl ini laki-laki yang rambutnya bagus banget, berkulit putih dan berwajah tampan. Fadl ini rambutnya Masya Allah ya, wajahnya ya salam, kulitnya Masya Allah, cakep banget Fadl ini. Tatkala Rasulullah SAW berangkat, ada sekelompok jamaah haji perempuan yang berlalu di depan beliau. Jamaah perempuan. Sehingga Fadl bin Abbas melihat mereka. Kemudian Rasul SAW menempelkan tangannya di wajah Fadl. Jangan lihat tuh. Paham maksudnya kan ya? Nah. Insyaallah. Tatkala sehingga Fadl bin Abbas melihat mereka, melihat jamaah haji wanita tadi. Kemudian Rasulullah SAW menempelkan tangannya yang mulia di wajah Fadl. Kemudian Fadl menghadapkan wajahnya ke arah yang lain supaya bisa memberhentikan mereka. Ya, Nabi memalingkan wajah Fadl yang sebelumnya mengarah ke para wanita itu sehingga begini. Lalu Rasulullah SAW menghadangkan tangannya ke depan wajah Fadl. Kemudian ia menghadapkan wajahnya ke arah yang lain hingga beliau tiba di lembah Muhassir. Jadi digini Nabi masih ada begini, masih ada begini. Begitu. Masya Allah ya. Baru setelah itu selesai kan gitu. Kemudian ia menghadapkan mana tadi ini? Kemudian ia menghadapkan wajahnya ke arah yang lain hingga beliau tiba di lembah Muhassir. Ngapain beliau itu di situ ngapain? Lalu beliau mempercepat sedikit perjalanan. Kemudian mengambil jalan tengah yang menuju Jamroh Kubro. Nah, ketika beliau tiba di lembah Muhassir, lembah Muhassir itu lembah yang dulu Abroha itu loh Pak. Abroha pasukan gajah itu loh. Abraha kan ya, yang dipimpin oleh Abroha itu, yang dikenal dengan pasukan gajah, yang ingin menghancurkan Ka'bah. Mereka itu kan dilempari batu sama ababil ya, burung ababil itu. Mereka itu mati di situ. Di lembah Muhassir ini. Berarti di lembah itulah orang-orang musyrikin dibinasakan oleh Allah SWT. Orang-orang musyrikin yang ingin menghancurkan Ka'bah itu dihancurkan oleh Allah di situ. Makanya beliau ketika melewati itu, beliau cepat-cepat. Takut melewati tempat itu. Tempat di mana orang-orang kafir dibinasakan. Makanya Nabi juga pernah melewati waktu setelah perang Tabuk kalau nggak salah ya, melewati perkampungan Ad. Lewati dengan cara menangis. Kalaupun melewat, nangis. Kalau bisa jangan cepet sambil menangis gitu. Gak boleh minum air sumur yang ada di situ. Kenapa? Karena takut diadab juga. Ya, Masya Allah. Nah ini dia. Jadi beliau mempercepat sedikit perjalanan ketika sampai di lembah Muhassir tadi itu. Kemudian mengambil jalan tengah yang menuju Jumroh Aqobah. Berarti mau sampai ke Mina, Hingga di jamroh yang terletak di dekat pohon. Kemudian beliau melontarkan dengan 7 batu kecil sambil bertakbir pada setiap lontaran, di antaranya sebesar jari kelingking. Kelingking itu mana Pak? Ini ya? Ini. Ya
Kelereng lah begitu. Kelereng. Berarti beliau tiba di Mina dan pertama kali beliau menuju Jumroh Kubro ya. Jumroh Kubro. Kemudian beliau melontarnya dari tengah-tengah lembah. Kemudian pergi ke tempat penyembelihan, lalu menyembelih sebanyak 60 ekor unta dengan tangannya sendiri dan menyerahkan pemotongan selanjutnya, berarti berapa? Sisanya 40 kepada Ali. Kemudian Ali menyembelih unta yang berwarna seperti debu. Dan dia bersama dengan Rasulullah SAW dalam hal binatang hadyunya. Kemudian Rasulullah SAW menyuruh Ali yang 1 ekor unta betina dipotong-potong, lalu dimasukkan ke dalam kuali, lantas dimasak. Setelah dimasak, ya dimakan. Jadi setelah beliau melempar jumroh Aqobah, jumroh terbesar, setelah selesai 7 kali lemparan, setiap lemparan membaca takbir Allahu Akbar sampai 7 kali kan begitu. Setelah itu baru beliau motong hadyu 100 tadi itu, 60 beliau, 40 Ali. Ada satu unta yang dimasak untuk dimakan sendiri begitu. Maka kemudian Rasulullah SAW makan dagingnya bersama Ali dan minum kuahnya berdua. Kata Jabir begitu. Kemudian Rasulullah SAW naik untanya lagi, ya, Quswa, turun ke Baitullah untuk tawaf. Tawaf apa ini? Setelah motong hadyu tadi 100, beliau menuju ke Ka'bah. Ke Mekah, ke Ka'bah untuk tawaf. Tawaf apa? Tawaf belum mau pulang kok wada. Apa ya? Ifadah. Tawaf ifadah. Lempar jumroh 1, kubro itu besar, kemudian motong hadyu, baru ke Mekah untuk tawaf ifadah. Lalu sholat duhur di Mekah. Kemudian datang ke Bani Abdul Muttalib yang sedang memberi minum air zam-zam kepada jamaah haji. Kepada mereka Rasulullah bersabda, kepada mereka di sini siapa? Bani Abdul Muttalib. Karena Bani Abdul Muttalib ini pemegang yang punya sumur air zam-zam. Maka mereka lah yang mengatur pemberian air zam-zam kepada para jamaah haji. Apa kata Nabi SAW? Wahai Bani Abdul Muttalib, timbalah air zam-zam itu dengan ember. Kalaulah aku tidak merasa khawatir kamu akan dikalahkan para jamaah haji atas pemberian minum ini, tentu aku akan meminta dengan kalian. Kemudian mereka menyerahkan setimba air zam-zam kepadanya, lalu beliau meminumnya. Sampai di sini. Titik. Ini yang disampaikan oleh Jabir radhiyallahu taala anhu. Terakhir, dalam Syarhu Muslim, Imam Nawawi rahimahullah menegaskan ini adalah hadis yang agung, meliputi berbagai faidah dan segala keindahan yang berasal dari kaidah-kaidah yang amat penting. Al-Qadhi Iyad pernah menyatakan bahwa para ulama telah mengkaji hadis ini secara panjang lebar dan mendetail dari sudut fikih. Abu Bakar bin Al-Munzir telah mengarang 1 juz tebal kitab fikih yang membahas 150 lebih persoalan fikih yang digali dari hadis tersebut. Kalau dihitung jumlahnya, jumlah halamannya, niscaya melebihi jumlah halaman kitab ini. Berarti tebal sekali. Wallahu a'lam bishawab. Inilah secara umum ya sifat haji Rasulullah
Sallallahu Alaihi Wasallam dari awal sampai akhir. Dan untuk lebih detailnya maka kita akan bahas di pertemuan akan datang. Di antara detailnya adalah ada rukun-rukun haji, sunnah-sunnah haji, wajib-wajib haji dan seterusnya insyaallah taala. Wallahu alam bisawab. Cukup sampai di sini ya. Mudah-mudahan bermanfaat dan lebih kurang mohon maaf dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan hidayah taufiknya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari diri saya dan dari syaitan dan sedikitnya ilmu saya, dan semoga Allah mengampuni kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.